Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pelajaran kita yaitu PAI, Pendidikan Agama Islam. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Alpan. Kepada Alpan, Alpan dipersilakan. Tidak hadir ya Alpan ya? Baiklah, kalau tidak hadir akan diwakili oleh Ananda Haryanto. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ananda Haryanto yang sudah memimpin doanya. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alpan. Oh, Alpan nggak datang Apa, ya? Bu? Ya. Alpan sakit, Bu. Widya, Hadir, Bu. Haryanto, Hadir Bu. Fareda, Hadir, Bu. Santi, Hadir, Bu. Ulfa, Hadir, Bu. Yola. Tidak hadir, Bu. Ikut mamanya Rewang. Oh, ya udah, berarti dua orang ya yang tidak hadir hari ini. Baiklah, Ibu akan lanjut materi kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah Allahus Samad. samad. lam Lam yalid yalid walam 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 yulad. yulad. Walam Walam yakul lam lahu kufuwan. kufuwan kufuwan ahad. ahad. Baiklah, karena kita pembelajaran sudah memakai kurikulum merdeka, jadi kita harus ingat lagu wajib nasional kita ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional kita yang akan dipimpin oleh Ulfa. Silakan kepada Nanda Ulfa untuk memimpin lagunya. Baiklah, teman-teman, kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Satu Nusa, Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa, nusa, satu satu bangsa, bangsa, satu satu bahasa, tanah air Pasti Pasti jaya jaya untuk untuk selama-lamanya. selamanya. Indonesia Indonesia ku Indonesia sangka, Indonesia Indonesia tercinta, tercinta, nusa Nusa bangsa bangsa dan dan bangsa, bangsa, kita kita beda bersama. bersama. Baiklah, terima kasih untuk semua Ananda yang sudah ikut bernyanyi. Baiklah, untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian dalil iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, peserta didik mampu memahami pengertian sifat wajib tugas kisah Nabi dan Rasul. Yang keempat, peserta didik menjadikan kisah Nabi dan Rasul sebagai teladan dan idola dalam menjalani kehidupan. Yang kelima, ada peserta didik mampu menjadi generasi yang berkarakter mulia sebagai wujud meneladani Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu ada pengertian iman kepada Rasul.
Iman kepada Rasul artinya mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan mengutus Nabi dan Rasul untuk memberikan petunjuk dan pedoman hidup kepada umat manusia agar selamat dunia dan akhirat. Kemudian ada perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, namun tidak membawa syariat baru. Nabi hanya menjalankan syariat yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan membawa syariat baru sebagai petunjuk hidup bagi umatnya. Semua Rasul adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Baiklah anak-anak, ada berapa macam Nabi dan Rasul yang kalian ketahui? 25, Bu. Oh iya, ada 25. Eh, Selanjutnya yaitu ada Nabi dan Rasul dalam Al-Quran yang menerima mukjizat ya. Ada 5 ya. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga ada Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat ada Isa alaihi salam. Yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Muhammad itu bergelar sallallahu alaihi wasallam? Karena dia adalah Nabi penutup. Oke, selanjutnya itu ada fungsi dan tugas Nabi. Yang pertama itu menyampaikan wahyu dan petunjuk Allah. Tugas utama mereka adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Yang kedua, menjadi contoh tauladan Nabi dan Rasul tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga menjadi contoh hidup yang baik, uswah hasanah bagi umatnya. Yang ketiga, menyeru umat untuk beribadah kepada Allah. Mereka mengajak umat manusia untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, fungsi tugas Nabi adalah menegakkan keadilan dan moralitas. Nabi dan Rasul menegakkan ajaran moral yang baik dan membimbing umat menuju kehidupan yang penuh kebaikan. Kemudian ada iman kepada Nabi dan Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu kita mengikuti ajaran mereka. Kita harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran nabi-nabi sebelumnya sesuai dengan wahyu yang disampaikan oleh mereka. Hal ini termasuk dalam hal ibadah, akhlak, dan pergaulan. Yang kedua, mencintai nabi-nabi Allah. Kita sebagai seorang muslim itu wajib mencintai semua nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu menghormati dan memuliakan rasul-rasul Allah. Menghormati rasul Allah berarti mengakui perjuangan dan pengorbanan mereka dalam menyampaikan wahyu dan menegakkan agama Allah di muka bumi. Kemudian ada beberapa ayat Al-Quran tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama itu ada di dalam surat Al-Ahzab 33 ayat 40. Yang artinya Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Yang kedua terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya rasul-rasulnya tidak membedakan antara seorang dengan yang lain dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, kepadamu adalah tempat kembali. Kemudian ada tanda-tanda seseorang memiliki iman kepada Nabi dan Rasul, yaitu mencintai dan menghormati Nabi.
Seorang yang beriman kepada Nabi dan Rasul akan mencintai nabi-nabi Allah, terutama Nabi Muhammad SAW, dan berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Yang kedua, menerima wahyu dan petunjuk dari Allah. Mereka akan menerima wahyu yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebagai petunjuk yang benar, serta berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Iman kepada Nabi dan Rasul akan mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik, berbicara yang benar, dan menghindari perbuatan dosa. Baiklah anak-anak, Bentar aja, bro. ada yang mau Zoom gede weh. ditanyakan dari Aku yang melu penjelasan Zoom lah. Ibu tadi? Apakah sudah paham? Pikirku mau Zoom bila ya. Paham, Bu. Sudah Bu. paham semuanya? Sudah, Paham, Bu. Bu. Paham, Nah, Bu. kalau sudah paham, baiklah, Ibu akan memberikan tugas di rumah ya. Ini dikerjakan di rumah ya, bukan di sekolah. Biasanya kalian ini kalau disuruh buat pekerjaan rumah, buatnya di sekolah ya. Ya, apa tidak? Ya, Bu. Ya, ini kerjakan di rumah. Boleh lihat buku, boleh lihat internet, boleh juga lihat bertanya pada orang tuanya, tetangganya, atau kakak-kakaknya ya. Iya, Bu. Baiklah, Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Kelompok satu itu ada Alpan, kelompok dua ada Widya, kelompok tiga Haryanto, nomor tiga Haryanto, kel- nomor empat ada Pareda. Itu untuk kelompok satu ya, paham ya yang nama-namanya Ibu sebutkan tadi ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Untuk kelompok duanya itu ada Santi, ada Ulfa, ada Yola. Jadi nanti kalian boleh itu mengerjakannya ya satu orang atau bareng-bareng gitu boleh. Tapi satu orang tetap buat satu di buku latihan. Itu PR ya nak. Ya, Minggu Bu. depan wajib dikumpulkan ya. Ya, Eh, Bu. ya. Untuk pembelajaran kita, Ibu rasa hanya sampai di sini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan biar nanti Ibu kasih bintang ya. Ya, Bu. Ya, apa? Setelah semuanya tugasnya sudah selesai, Ibu kasih nilai dan harapan Ibu setelah Ibu memberikan kalian pembelajaran tentang materi ini, kalian bisa lebih memahami apa tadi pengertian dari Nabi dan Rasul, kemudian apa pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, kemudian dalilnya ada di dalam Quran surat berapa. Kemudian tadi tahu tugasnya, apa yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kalau sudah paham dan mengerti tugasnya yang Ibu jelaskan tadi, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali Alhamdulillahirrahmanirrahim. lagi, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Ibu akhiri, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.